سلام عليك يا رسول سلام عليك يا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa ruhina wa ajsadina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-karim bi huquqil adada ma bi'ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma adaka illa radiyallahu amma ba'd ila hadratan makaramin jamaah Majlis Sholawat Rihatul Mustafa, insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru bersama kita. Alhamdulillah nampak hadir di tengah kita guru kita Ustaz Kasasi, begitupun para guru-guru yang lainnya. Insyaallah kehadiran kita, duduknya kita, langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini mudah-mudahan dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak keluar kita dari majelis ini melainkan dosa-dosa kita dihapus dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah sebab majelis yang mulia, amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di dalam maupun yang di luar, alhamdulillah sama-sama sudah kita isi majelis kita pada kesempatan malam yang penuh barokah ini. Diawali dengan pembacaan Ratibul Idrus, dilanjut dengan pembacaan Sirah Nabawiyah daripada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun saja sama-sama kita tutup dengan pembacaan sholawat nariyah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca ini menjadi sebab Allah tambah dan Allah terus tambah rasa cinta dan mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sehubungan pada malam ini pun kita masih ditakdirkan oleh Allah masih berada di dalam bulan yang penuh keharuman, bulan yang penuh kedamaian, bulan yang menjadi sebab terjadinya ciptaan-ciptaan yang lainnya. Sababun likullil mawjud, bulan yang di dalamnya terdapat sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya, yaitu bulan di mana dilahirkannya manusia yang agung, manusia yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang gampangnya kita kenal, kita tahu itu bulan Maulid. Nah, berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ni'matul Kubra, dalam kitab Ni'matul Kubra di Maulidis Waladi Adam, itu dikatakan, kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, itu dikatakan dalam Ni'matul Kubra ada 400 kejadian, 400 keajaiban, 400 kejadian dan keajaiban mukjizat yang Allah tampakkan di muka bumi ketika itu. Jadi jangan sampai kita cuma tahu bulan Maulid mah yang penting bulan Maulid itu bulannya lahirnya Nabi, tanggalnya tanggal 12 jangan. Tapi kita harus tahu kalau di dalam bulan Maulid ketika tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal itu Allah jadikan satu sebab yang gak pernah Allah kasih baik sebelum atau sesudahnya. Makanya mulia dan agung hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh para ulama yang tidak senang bahagia dengan datangnya bulan Maulid, dikhawatirkan di dalam hati orang tersebut tidak ada rasa mahabbah pada Nabi, nggak ada rasa cinta, nggak ada hubungan sama Nabi besar Muhammad. Sedangkan ketika kita hidup, sehebat apapun kita punya ibadah, sebanyak apapun kita sedekah, sebanyak apapun amal-amal soleh kita, tapi di dalamnya tidak ada mahabbah, tidak ada syir cinta kepada Nabi besar Muhammad, tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi penyebab ibadah kita itu sirrul mahabbah, itu sir cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas
Kenapa kok kita harus cinta, harus ada mahabbah di dalam hati dan diri kita? Karena sebab Nabi Muhammad kita tahu Tuhan. Kita tahu sholat sebab Nabi Muhammad. Kita tahu sedekah sebab Rasulullah. Jadi tanpa adanya Nabi besar Muhammad kita tidak tahu apa-apa. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi sekaligus menantu, sekaligus sepupunya Rasulullah. Beliau mengatakan di dalam sebuah syairnya, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin, maka Muhammadan fihi mukhallad." Masya Allah. Ini Sayyidina Ali sampai menggambarkan, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin, maka Muhammadan fihi mukhallad." Sekalipun seandainya ada yang pantas hidup di dunia dengan umur yang panjang, dengan umur yang sekian tanpa ada batasnya, maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, beliau menggambarkan bahwa Allah akan pasti pilih itu Nabi besar Muhammad yang hidup. Artinya tidak ada yang pantas hidup di dunia yang dipilih oleh Allah, hanya Nabi besar Muhammad. Jelas ketika diciptakan Nabi Adam diciptakan karena nur mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, sehingga terciptalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Banyak saya rasa kalau diuraikan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad, terlebih ketika waktu kelahiran beliau, dikatakan dalam kitab Ni'matul Kubra 400 mukjizat itu nggak dijelaskan di dalam kitab, hanya beberapa bagian. Seandainya diceritakan mungkin nggak cukup ini zaman, mungkin nggak cukup untuk menjelaskan betapa kemuliaan Nabi besar Muhammad ketika dilahirkan oleh Allah. Dan ingat, Nabi Muhammad itu memang manusia seperti kita, ya. Basarun lakal basar, manusia tapi nggak seperti manusia beliau. Nabi Muhammad waktunya ngantuk, beliau tidur sama kayak kita. Beliau lapar, beliau pun merasakan kelaparan. Ketika beliau lapar, beliau makan sama kayak kita. Tapi ada kemuliaan dan keistimewaan di dalam diri Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai diceritakan di dalam kitab Maulid Al-Habsyi yang sering kita baca. Ini di dalam kitab Maulid yang kita baca ini, jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, saya mau nanya, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa sih? Hah? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awwal. Hari apa? Hari malam apa siang? Biar tahu, jangan sampai nggak tahu. Pokoknya 12 Maulid Nabi Muhammad dilahirin tanggal 12. Tahu siang apa malam Rasulullah dilahirin? Masih banyak yang belum tahu nih. Dikatakan di dalam kitab Maulid, "Basubhul kamali minan nuri an amud." Maka detik-detik ketika hari Ahad, bukan Minggu ya, Ahad. Orang Islam harus sebut Ahad, ya, bukan Minggu, hari Ahad. Masuk di waktu sore sampai menjelang waktu malam. Ketika masuk malam Senin, Lailatul Isnin, detik-detik beliau dilahirkan Nabi besar Muhammad. Itu dikatakan oleh para ulama, termasuk oleh kitab Sayyidul Maulid yang mengarang kitab Maulid Situdurah, "Fasubuhul kamali minanuri an-nur." Maka detik-detik menjelang sempurnanya waktu subuh, maka disitulah lahir manusia yang mulia Nabi besar Muhammad. Kapan? Kalau dihitung jam, prosesnya dari jam 2 sampai mau subuh. Berarti kasihan dong ibunya Rasulullah, lahirnya lama. Jangan samain sama ibu-ibu yang lain. Jadi dari proses waktu jam 2 menjelang menuju jam subuh yang sempurna, sebelum subuh, belum masuk subuh ya, sebelum masuk waktu subuh, itu prosesnya panjang. Sampai-sampai diceritakan di dalam beberapa kitab bahwa ketika masuk sepertiga malam, itu semua binatang, semua makhluk ciptaan Allah disuruh diam. Jadi waktu lagi Nabi Muhammad mau lahir itu nggak ada namanya suara berisik, sedang sunyi. Maka dikatakan kalau misalkan Lailatul Qadar itu bulan 1000 malam, ya, Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ya, 1000 bulan min alfi syahr, dari 1000 bulan. Kalau malam Lailatul Qadar itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam lahirnya Nabi besar Muhammad lebih baik dari malam yang ada. Ya, ada malam lahirnya Nabi besar Muhammad. Sampai dikatakan prosesnya ketika itu
Rasulullah itu ditemani oleh sahabatnya, ibunya yaitu Ummu Sifah. Ya, harus tahu nih. Jadi waktu lagi Nabi Muhammad itu lahir, ibunya Siti Aminah, itu ada sahabatnya, itu Ummu Sifah. Siapa namanya? Kalau kata kita bidan ya, apa Mbak Praji. Ummu Sifah itu masuk ke rumah Siti Aminah karena diperintah oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib ketika itu lagi munajat di depan Ka'bah, pintu Ka'bah. Sehingga diperintahkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, "Hei Ummu Sifah, tolong kau cek, kau temani anakku Siti Aminah untuk melakukan proses melahirkan." Akhirnya datang Ummu Sifah datang nemanin Siti Aminah, maka di situ Ummu Sifah banyak melihat kejadian-kejadian aneh. Sampai ketika Ummu Sifah mulai jam 2 itu, mulai sepertiga malam masuk, itu keluar cahaya dari perutnya Siti Aminah. Yang mana disebutkan cahaya yang keluar dari perutnya Sayyidatuna Aminah, ibu mulia Nabi besar Muhammad itu terangnya sampai keluar, sampai kelihatan terangnya cahayanya sampai ke Husairul Rum, Romawi. Berarti dari Saudi sampai ke kota Roma. Itu kelihatan cahaya yang keluar dari perut mulia daripada Siti Aminah. Terang. Sampai lampu yang ketika itu bulan aja kalah. Terangnya bulan ketika itu kalah dengan cahaya yang ada yang keluar dari perutnya Siti Aminah. Ketika keluar Rasulullah, ketika proses melahirkannya Nabi besar Muhammad oleh Siti Aminah, Ummu Sifah menyaksikan beberapa kejadian. Sebelum keluarnya Nabi Muhammad, Allah perintahkan pintu neraka Allah tutup. Pintu neraka Allah perintahkan suruh tutup. Tutup itu pintu neraka. Ada apa ya? Manusia mulia akan aku lahirkan malam. Buka itu pintu surga. Ada apa ya Allah? Akan terjadi sebuah peristiwa yang agung, kekasihku yang aku tunggu-tunggu akan aku lahirkan malam ini. Dibuka pintu surga. Pohon yang ada di dalam surga itu nggak mau diem. Pohon yang di dalam surga itu nggak mau diem. Sampai ditanya malaikat, pohon. Jadi jangan bayangin, jangan samain pohon di surga sama pohon di dunia, beda. Itu sampai nggak mau diem, sampai ditanya sama malaikat, itu kenapa ente goyang-goyang, ente nggak mau diem sampai kayak ada gempa di dalam surga. Pas ditanya malaikat, apa jawab pohon itu? Ibsaratun bin Nabi, kami gembira bahwa akan lahir manusia mulia menjadi penyebab rahmatnya Allah. Pohon sampai senang. Sungai yang ada di dalam surga Allah perintahkan berhentiin. Sampai sungai itu bertanya sama Allah, "Ya Rabb, kau ciptakan aku semenjak pertama kau ciptakan, tidak pernah kau perintahkan aku untuk diam, tidak mengalir, tapi saat ini, detik ini kau perintahkan untuk kami diam. Ada apa ya Rabb? Ada apa wahai Tuhanku?" Karena akan lahir manusia mulia Nabi besar Muhammad. Ini salah satu kemuliaan Nabi besar Muhammad ketika mulai. Burung itu pada berkicau, ya, sampai dikatakan dalam kitab Qul dabbatin nuqaisin nataqati fasil ibarah. Ini orang-orang Quraisy ini punya kambing, punya domba, ini ngeluarin suara. Itu di dalam kitab Surujul Zulam dikatakan kambing ketika Nabi Muhammad lahir, ketika Rasulullah dilahirkan, itu kambing, itu hewan ternak yang dipelihara sama orang-orang kafir Quraisy, itu mengeluarkan suara, bukan hanya suara, tapi berbicara seperti layaknya manusia. Wa kullu dabbatin liqaisin nataqati fasil ibarah. Maka seluruh hewan ternak orang-orang kafir Quraisy berbicara nataqati fasil ibarah, dengan fasihnya, dengan lisan seperti layaknya manusia. Bi fasil ibarah, seakan-akan mengibaratkan, ingin mengabarkan bi kamalil isyarah, bahwa akan lahir manusia yang paling sempurna, Nabi besar Muhammad. Semuanya menyambut waktu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika 12 Rabiul Awal adalah sebuah tanggal, sebuah waktu yang sangat dimuliakan, yang sangat istimewa. Makanya seandainya Nabi lahir di waktu siang, seandainya Rasulullah dilahirkan di waktu siang, maka di waktu siang itu menjadi tempat mustajab dan doa. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan di waktu duha atau pagi, maka duha ataupun pagi menjadi tempat waktu mustajabnya doa. Seandainya maghrib ataupun sore hari menjadi tempat dilahirkannya Nabi besar Muhammad,
waktu dilahirkannya Rasulullah, maka sore hari ataupun maghrib menjadi tempat dan waktu mustajab. Maka dikatakan tidak ada waktu yang paling mustajab doa itu apakah diterima oleh Allah melainkan sepertiga malam. Kenapa? Karena Allah ingin mengkaitkan waktu kelahiran manusia yang mulia itu Nabi Muhammad. Maka dikatakan satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan ayat yang suci, ayat yang mulia, itu sholat tahajud. Itu sampai dikatakan, dijelaskan oleh Allah, kenapa kok dijelaskan hanya tahajud, tapi sholat-sholat yang lain kan dijelaskan dalam Al-Quran? Karena satu sebab, waktu tersebut berbarengan dengan waktu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjat bihi asa rabbaka ayyaba asaka maqaman mahmuda. Maka di waktu malam tersebut bangunlah kalian untuk melaksanakan sholat tahajud, sehingga dengan harapan ketika melaksanakan tahajud maka Allah akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Ada derajat yang tinggi di waktu tersebut karena ada manusia yang mempunyai derajat paling tinggi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi kejadian-kejadian yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir? Banyak sekali. Banyak, kalau tidak akan tidak cukup malam ini. Setelah ketika itu Nabi besar Muhammad mau dilahirkan, Allah utus para bidadari turun ke bumi, malaikat turun ke bumi. Semuanya turun ke bumi, malaikat bertasbih. Makanya ketika mau mahlul qiyam, meminal malaikat, ketika mau mahlul qiyam, kita selalu bertasbih. Wa alsinatul malaikat, sehingga lisan para malaikat ditabsir, memberitahukan, mengabarkan kabar gembira lil alamin, untuk seluruh alam taib, karena akan keluar akan dilahirkannya cahaya yang paling mulia. Taib yaitu satu tiang yang paling tinggi yang cahayanya itu menjulang sampai ke surga. Dikatakan itu ada satu tiang yang kalau misalkan dikeluarkan cahayanya itu sampai ke surga, itu ketika lahirnya Nabi besar Muhammad. Malaikat itu mengabarkan isyarat tersebut sehingga mereka berlisan, berbicara dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bertasbih menyambut lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkannya bidadari turun ke bumi untuk menyaksikan daripada lahirnya Nabi besar Muhammad. Khusus dikirim dua perempuan yang sudah lama meninggal dunia. Jadi bedanya Nabi Muhammad siapa? Bukan yang hidup doang, tapi ada yang Allah hadirkan. Siapa? Sayyidatul Maryam wa Sayyidatul Sayyidah Maryam dan Sayyidah. Jadi waktu Nabi Muhammad mau lahir, Allah bangunkan, Allah panggil Siti Maryam sama Siti Asia. Siapa Siti Maryam? Ummus Safa, yaitu ibu yang suci. Siapa? Yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Saya tanya, Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu mana dulu? Mana dulu? Nabi Isa itu jaraknya itu ratusan tahun, sampai ribuan tahun. Setiap Nabi itu umurnya sampai ratusan tahun. Nah, sedangkan ibunya Nabi Isa itu sudah lama meninggal. Allah bangunkan, hei Maryam, bangun kamu. Aku perintahkan untuk menemani dan menyaksikan kekasihku Muhammad akan dilahirkan. Siti Maryam yang sudah meninggal di surah, diperintah sama Allah buat nyaksiin Nabi Muhammad lahir. Di samping Siti Maryam itu Siti Asia. Siapa Siti Asia? Ya, istrinya Fir'aun, ibu angkatnya Nabi Musa. Ibu angkatnya Nabi Musa. Siapa? Siti Asia. Dua perempuan ini sudah lama meninggal sampai ukuran ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, dibangkitkan dan diperintahkan untuk menyaksikan lahirnya Nabi besar Muhammad. Sampai dikatakan di dalam kitab bahwa dua perempuan ini, Siti Maryam dan Siti Asia, akan menjadi istri Nabi nanti di dalam surga. Makanya bahwa ketika nanti semuanya sudah kiamat, sudah selesai, semua umat itu sudah digiring dengan amal-amalnya, semuanya sudah ada yang masuk neraka, sudah dihisab segala macam, semuanya masuk dalam surga. Nah, ketika itu kita akan menyaksikan Rasulullah akan nikah dengan dua perempuan ini. Kok bisa Rasulullah nikah dalam surga? Kan memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menyaksikan lahirnya Nabi besar Muhammad. Kapan Rasulullah akan menikah lagi? Nanti di dalam surga. Siapa akan dinikahi? Dua sosok perempuan suci, dua sosok perempuan mulia, Siti Maryam dan Siti
Asia. Makanya Siti Asia ini nggak punya suami. Bukan hanya nggak laku, cakepnya luar biasa, tapi memang takdir. Allah sengaja misahin ini Siti Aisyah biar nggak disentuh sama laki-laki manapun, sampai disimpan sama Allah buat nanti Rasulullah. Sama Siti Maryam. Siti Maryam itu masya Allah, dari cantiknya, dari sempurna, oh nggak ada dah kayak Siti Maryam, manusia suci. Nggak nikah, nggak pernah disentuh sama laki-laki lain. Bukan karena nggak laku, bukan. Tapi sengaja Allah simpan. Maryam, kamu nggak akan aku nikahkan sama laki manapun, karena aku khususkan kau akan aku nikahkan bersama kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Siti Maryam nggak punya suami, tapi bisa lahir Nabi. Makanya dikatakan dalam kitab, kalau dulu saya ngaji itu sama Ustadz Arya tuh, kalau itu lagi ngaji di Bojonggede, itu sampai dikatakan Nabi Isa itu anak angkatnya Nabi besar Muhammad. Sekalipun duluan lahirnya, tapi jadi anak angkat. Kenapa? Karena nanti ibunya Siti Maryam akan dinikahi oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak kejadian dan keistimewaan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, yang paling dahsyat bahwa Nabi itu ditandai oleh Allah tidak sama seperti manusia lain. Pertama, ketika Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam pas subuh kamal, menjelang waktu sempurnanya subuh, tidak ada waktu itu tidak ada ibu-ibu yang melahirkan perempuan, semuanya laki-laki. Semua, mau orang kafirnya, mau orang Nasraninya, mau orang Islamnya, mau millat Ibrahim, umat-umat Nabi sebelumnya, semua ketika itu ibu-ibu yang ada di dunia tidak ada yang melahirkan perempuan. Apa sebab? Karena Allah ingin memuliakan Nabi besar Muhammad, sehingga disamakan. Gak boleh barengan sama perempuan yang lahir. Nabi harus barengan. Semua yang mau lahir harus laki-laki. Makanya kalau mau punya anak laki-laki sering ya tawasul sama Rasulullah biar punya anak laki-laki. Doain mudah-mudahan saya punya laki-laki. Di samping ketika Nabi Muhammad lahir tidak ada satu perempuan pun yang melahirkan anak perempuan, semuanya laki-laki. Yaitu bahwa ketika Nabi lahir, tawallat dzalika li saraf inda al-aini tutrah, maka tampak tangan kekuasaan Allah mengambil jasad mulia, bayi mulia Nabi besar Muhammad. Ingat, Nabi lahir nggak kayak kita langsung nangis ya. Ketika Nabi lahir keluar dari perut ibunya, beliau dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat satu tangannya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi baik-baiknya Nabi begitu sujud mengangkat tangannya dengan satu jari, la ilaha illallah. Ada bayi yang lahir kayak gitu? Nah, kecuali Nabi besar Muhammad. Lalu setelah beliau dilahirkan, dilihat oleh Ummu Sifah, gantengnya nggak ada ganteng kayak Nabi besar Muhammad. Sehingga waktu warada annahu sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan, telah diceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida ketika dilahirkan makhulan makhu asurwa, udah disunat, udah dikhitan. Jadi pas dilihat bayinya sudah terkhitan Nabi besar Muhammad. Nggak ada yang bayi baru lahir tahu-tahu udah disunat, nggak ada. Kok bisa Zat? Ya karena manusia mulia beda. Makanya jangan anggap enteng, jangan anggap remeh Rasulullah. Karena dimuliain langsung sama Allah. Makhulan, udah pakai celak. Nabi lahir udah disunat, udah terkhitan pakai celak. Maktu asurwa, pusarnya udah keputus, dipotong sama Allah. Setelah lahir, kan biasa kalau bayi lahir tuh bingung kasih nama siapa. Ini nggak bingung. Jadi pas lahir Abdul Muthalib dikasih tahu sampai dibawa sama kakeknya Abdul Muthalib di samping sisi pintu Ka'bah. Itu ketika Nabi dibawa, bayinya Nabi dibawa, dideketin ke pintu Ka'bah, itu Ka'bah bergerak menyambut senang sampai gemeter itu Ka'bah. Maka ketika itu fasamaituhu bi ismihi Ahmad wa Muhammadan, maka aku namakan cucuku itu Muhammad dan Ahmad. Muhammad Ahmad fis sama' wa Muhammad fil ardi. Karena Nabi Muhammad itu nama yang dikenal di dunia, sedangkan di langit dikenalnya Ahmad. Makanya kalau punya anak laki-laki usahain namain Muhammad, kalau enggak Ahmad. Masih banyak kemuliaan-kemuliaan Nabi yang mungkin banyak kita nggak tahu. Ya inilah, maka mumpung bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
persiapkan diri kita ya, jangan sia-siakan, jangan bulan Maulid ini lewat begitu saja ya. Perbanyak, khususnya perbanyak baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat itu adalah satu alat kita berkomunikasi dengan Nabi besar Muhammad ya. Sholawat itu diibaratkan nomor HP. Kalau orang sering menghubungin satu nomor, contoh Pak Haji Marhoni itu sering nelfon Ustaz Abdul Halid, itu sehari bisa-bisa 10 kali sampai 20 kali Haji Marhoni nelfon Ustaz Halid. Saya mau tanya, kira-kira nomor Ustaz Abdul Halid paling atas, paling tengah, paling bawah di HP-nya Ustaz, apa di Haji Marhoni? Karena sering dihubungin. Begitupun salawat kepada Nabi Muhammad. Sering kita baca salawat kepada Nabi Muhammad, maka makin sering nama kita berada paling atas di sisi Nabi besar Muhammad. Dan ingat, salawat kepada Nabi besar Muhammad adalah satu tanda bukti kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena ketika kita baca salawat, bukan nama kita yang disampaikan kepada Rasulullah, tapi nama bapak kita pun disebut oleh malaikat. Haji Marhani baca salawat kepada Nabi besar Muhammad satu kali, maka disampaikan oleh malaikat nama Haji Marhani, Haji Marhani bin Newan. Siapa yang baca salawat kepada aku, wahai malaikat? Haji Marhani bin Newan. Enggak cuma Haji Marhaninya doang yang disebut, bapaknya disebut. Maka kalau mau dapat birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, banyak-banyak baca sholawat, biar nama kita termasuk orang tua kita disebut di depan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ayo sama-sama dengan datangnya bulan Maulid, buktikan rasa mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak pernah mengajak jamaah untuk yang lain-lainnya, hanya memperbanyak baca sholawat. Istiqomah baca. Insya Allah saya berani bersaksi, sampai saat ini setiap habis sholat saya nggak hanya memerintahkan untuk jamaah baca sholawat 11 kali, demi Allah saya nggak pernah meninggalkan baca sholawat Nabi 11 kali setelah habis sholat. Apa Ustaz khasiatnya? Apa yang antum sudah dapat? Antum istiqomah baca sholawat 11 kali? Nggak ada. Kaya? Saya nggak kaya. Usaha lancar? Nggak lancar usaha saya. Dagangan rame? Kagak rame. Tuh, antum nggak pernah lepas baca sholawat 11 kali setiap habis sholat. Apa yang antum dapat? Mahabbah Nabi besar Muhammad. Mahabbah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sering menyampaikan kepada seluruh jamaah, sholawat itu mahal. Paling minimal kita punya rasa mahabbah hasil dari sholawat yang kita baca. Ya, mudah-mudahan saya doakan kepada seluruh jamaah bisa istiqomah baca sholawat 11 kali setiap habis sholat. Nanti biar sholawat tersebut yang akan mengajarkan kita, membimbing kita, mendidik kita. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad adalah guru bagi yang mereka nggak punya guru. Ya, kalau kalian mau dibimbing tapi nggak punya guru, banyak yang baca sholawat, biar sholawat untuk menjadi guru kalian sehingga bisa membimbing kalian mana yang salah, mana yang benar, mana yang kurang pantas, mana yang pantas. Mudah-mudahan dengan barokahnya Maulid, dengan barokahnya Ratib, dengan barokahnya sholawat, Allah terus tambah rasa mahabbah dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama sebelum saya tutup kita sama-sama baca doa Ratib. Kita sama-sama baca doa Maulid. Mudah-mudahan dengan barokahnya Ratibul Aidrus, dengan barokahnya Maulid, dengan barokahnya sholawat Nariyah, yang pada malam ini kita sama-sama ikut bergembira dengan hari lahirnya Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun sama-sama mengenang daripada almarhum, khususnya itu Bapak Haji Martono, dengan berkahnya majelis yang mulia, dengan berkah perkumpulan yang mulia, Allah angkat derajatnya almarhum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Walakal hamdu ya maulana ya ma'budullah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وسلم تبارك وتعالى كل شدة أشهد رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الشكر يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نجم الفكر من درايا أصحاب المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مسكورا وفعلي فيه محمودا. اللهم إنا ننمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وأجرنا جميعا هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين. أنت قبل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما زاد، والمؤمل بما أمن. وأنت جعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر. وأما ببركة وشرف جهد أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد ولغاية الدين القوي في جميع أوطان منصورا، ومعلم الإسلام والإيمان بآلها مأمورا مانا وسورا. واشف اللهم كربة المكروبين والدينين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفق المعتدين والظالمين، واجعل الألد ولاة الحق في جميع النواحي والأوطان، وعلم الليل منك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا من الذنوب والخطايا، واجعلنا في الأمر بطاعتك وصدق بخدمتك كائنين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واغفر لنا منك بخير أجمعين. وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بشر قبول الفاتحة.